Kita udah berjumpa dengan Pak Ponco, HRD Gisara Tantra Berkarya ya teman-teman ya. Kita mau nanya-nanya apalagi terkhusus soal lowongan. Karena kemarin banyak banget yang DM nanyain, aku udah apply 3 kali, belum Ya. dipanggil, terus syaratnya apa gitu. Nah kita langsung tanya. Dengan tuntutan atau permintaan pasar, akhirnya kita harus meningkatkan kapasitas produksi. Nah, dengan hadirnya PT Gisara Tantra Berkarya di Kabupaten Magelang, kita memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tenaga kerja yang ada di Kabupaten Magelang. Ya, dan pengembangannya saat ini sudah ada gedung baru di Pendem, ya, yang kapasitasnya sudah disiapkan untuk satu gedung sampai dengan 4.000 orang. 4.000 orang. 4.000 orang. Masih di wilayah sini ya berarti? Iya, masih di wilayah sini. Gedungnya udah siap? Sekarang atap sudah naik, ya, artinya, tapi kan untuk menyiapkan SDM itu kita melalui pelatihan. Jadi sambil menunggu gedung jadi, kita sudah mulai merekrut. Bertahap melakukan perekrutan karyawan. Oke, berarti butuh sekitar 4.000 teman-teman. Banyak banget ya. Dan kalau kemarin saya dengar, kalau nggak salah ya Pak ya, boleh diklarifikasi. Gisara ini memang hanya mengambil warga lokal Magelang ya? Atau sebenarnya luar Magelang masih ada kesempatan nih Pak? Betul. Kita prioritas tetap di warga Magelang karena memang secara lingkungan, secara jumlah SDM yang terserap saat ini itu di Magelang. Hanya untuk posisi-posisi tertentu yang bersifat teknikal ataupun yang mungkin spesialis. Ya, beberapa SDM sudah pernah punya pengalaman di pabrik rokok sebelumnya. Itu kami welcome karena kita hargai pengalaman mereka. Tentu mereka di tempat sebelumnya sudah punya atau bisa mencapai target tertentu, itu kita juga berikan kesempatan. Oke, tapi memang bisa dikatakan 90-an% warga lokal Magelang. Bisa dipastikan 90% warga Magelang. Berarti masih terbuka sekali kesempatannya untuk warga Magelang ya. Tapi kalau untuk kualifikasinya Pak, mau kerja di HS nih, di PT Gisara Tantra Berkarya, seperti apa Pak syaratnya? Kadang kan mereka nanya, lulusan SMP boleh nggak nih? Gitu. Ya, ini kan usaha padat karya. Kami keberadaan pabrik ini dari pesan owner atau pemilik itu membuka kesempatan seluas-luasnya agar keberadaan pabrik ini membawa manfaat di lingkungan sekitar, khususnya di Kabupaten Magelang. Ya, untuk kualifikasinya kami memang tidak membatasi dari sisi usia. Ya, ketika memang masih punya semangat kerja yang tinggi, mau belajar, ya siap dengan bekerja target, itu kami terbuka. Jadi untuk latar pendidikan bahkan di level SD pun ada. Oh iya? Iya, ada. Bisa di highlight ya teman-teman, SD pun boleh, nggak ada batasan usia, yang penting semangat kerja dan punya etos kerja yang baik ya Pak. Betul. Karena sekarang ada yang mungkin baru kerja berapa hari udah Oke, kalau untuk disabilitas apakah tersedia lowongannya Pak? Ya, kami terbuka untuk disabilitas. Sudah beberapa ada yang bergabung. Kemarin saat ini pun kalau nanti mungkin kita ke lapangan kita bisa cek yang disabilitas. Kita ada terbuka. Disabilitas tuh, tapi mohon maaf disabilitas yang mungkin kadang kan ada disabilitas yang khusus banget ya Pak ya. Baik, ada tingkat disabilitas untuk yang saat ini sudah ada itu dari yang tunarungu dan tunawicara. Tunarungu dan justru tunawicara. Kemarin kita evaluasi teman-teman ini justru lebih fokus, tidak terlalu mendengarkan omongan orang begitu ya. Jadi fokus dengan pekerjaannya, jadi targetnya bisa terpenuhi. Wah, bagus banget nih menerima disabilitas dan sudah ada ya sebenarnya teman-teman dari mohon maaf tunarungu dan tunawicara. Ya, sudah dan malah etos kerjanya lebih bagus ya Pak? Ya, fokus, lebih fokus. Oke, cara tahapan rekrutmennya nih Pak, Bapak, seperti apa ya? Ketika lamaran sudah kami terima, kita ada screening, kita ada proses administrasi, kita pisahkan dari sisi laki-laki perempuan, kita bedakan mungkin dari sisi yang pengalaman, yang tidak pengalaman, karena nanti ketika ada pengalaman lain, dari pihak HR bisa memposisikan ke posisi sesuai dengan pengalamannya. Tapi toh tidak punya pengalaman, itu pun kami sangat terbuka untuk menerima. Jadi kesempatannya sangat luas bagi teman-teman yang baru lulus, pengen bekerja, itu kita melalui tahapan setelah screening lamaran, kita melakukan pemanggilan, kita ada sesi interview atau wawancara, kita sampaikan
terkait dengan ketentuan ataupun kompensasi ataupun benefit yang diterima manakala bergabung dengan kami. Jumlah terbanyak saat ini kita butuh yang tenaga giling, linting, gunting atau pakai push cutter dan packing, itu kita tidak melakukan tes psikologi. Oke, jadi ketika nanti ada promosi mungkin untuk dinaikkan sebagai leader atau sebagai mandor, itu kita lakukan potential review atau tes psikologi terlebih dahulu. Psikologis ya. Kita lakukan assessment. Itu nanti dari level operator bisa dipromosikan. Bisa, bisa. Oke, itu ada jangka waktunya kah Pak atau seperti apa nih? Menarik ini. Untuk jangka waktu tidak menjadi standar, manakala memang potensi dari karyawan bisa menunjukkan etos kerjanya, kinerjanya, kedisiplinannya, pengetahuan pekerjaan, pelaksanaan tugasnya, itu untuk ukuran waktu tidak menentukan. Oke, ya, jadi karyawan baru pun punya kesempatan karir. Oh, berarti nggak harus karyawan yang udah punya masa kerja yang lama baru dapat kesempatan promosi ya? Itu bisa dicatat teman-teman, yang penting teman-teman punya kinerja yang bagus, attitude yang bagus, nanti nggak harus nunggu bertahun-tahun baru bisa jadi leader ya. Jadi di sini jangka karirnya tuh masih terbuka sangat luas. Bertanya lebih lanjut nih Pak, kemarin dengar-dengar wah di sini dapat makan nih, pabrik tapi dapat makan nih, menarik nih ya Pak ya. Boleh mungkin diceritakan sedikit Pak fasilitas yang bisa didapetin teman-teman ketika bekerja di Bisara Tantra Berkarya ini? Baik, kami memperhatikan dari sisi kesejahteraan karyawan, terutama dari kebutuhan yang paling mendasar. Ketika teman-teman sudah bekerja 4 jam, ya di jam istirahat, kami siapkan ada kantin, area makan, dan berikut dengan makan dan minumnya. Ya, menunya pun bervariasi, ya, kemudian khusus bahkan di hari Jumat itu dari pabrik ada program Jumat Berkah. Di mana Jumat Berkah ini menunya sangat berbeda, spesial lah. Iya, gimana Pak berbedanya? Berbedanya ada beberapa jenis menu yang bisa kita hidangkan, ya, dan teman-teman bisa memilih. Ya, ada yang suka bakso, suka siomay, suka sate. Ya, itu berbagai menu kita siapkan. Jadi, khusus di mendatangkan pedagang keliling di sekitar sini ya Pak? Pedagang yang selama ini aktif di lingkungan pabrik itu kita borong. Hari Jumat itu? Ya, misalkan ada bakso tusuk, kita 500 porsi, ada gorengan, ada cilok, ada yang selama ini pedagang berjualan di lingkungan pabrik. Di khusus hari Jumat kita borong semua, kita tempatkan di area tertentu agar mudah untuk diambil oleh teman-teman. Dan itu boleh ya, misal nih saya udah ambil sate, saya mau ambil bakso, mau ambil cilok, boleh ya Pak? Boleh. Ini nggak terbatas ya teman-teman. Ya, itu memang konsepnya Jumat Berkah tadi, hari Jumat. Selain tetap makan siang itu tetap disiapkan. Oh, makan siang itu berarti kayak tambahan. Tambahan. Dan mungkin jika lembur ya ada makan malam begitu itu kami siapkan. Dan yang paling menjadi andalan ya, dan ini sudah bisa nanti dibuktikan beberapa teman-teman yang masa kerja minimal 1 tahun, ya itu berhak atas undian umroh. Wah, undian umroh diundi setahun sekali Pak? Setahun sekali. Undiannya bebas untuk semua departemen ya? Semua departemen. Menarik nih, mau umroh kerja di sini. Ya, pun kayak 17-an, kita selalu ada undian sepeda motor. Ya, termasuk di 17-an 2025 kemarin, kita bagi kurang lebih 35 unit sepeda motor yang dibagikan. Untuk yang produksi mesin itu pakai shift. Tapi untuk yang SKT, yang linting atau giling manual itu hanya 1 shift. Pagi sampai sore saja. Bahwa jenjang karir di sini sangat terbuka. Jadi yang memang tidak ada basic sama sekali kerja di pabrik rokok, ketika di sini sudah bergabung, kemudian mau belajar, ya, itu kesempatan sangat terbuka. Dari yang sebelumnya tidak bisa atau belum tahu soal teknis pengerjaan produksi rokok, saat ini yang sudah bekerja ada yang dipromosikan menjadi trainer atau menjadi leader seperti itu. Berarti memang sebelum mereka langsung berkecimpung dengan pekerjaan ada trainingnya terlebih dahulu. Ada pelatihannya. Kita berikan insentif juga. Jadi selama masa pelatihan itu tetap ada insentifnya. Jadi setelah kurang lebih 1 bulan ya, kita berikan insentif. Setelahnya baru hitungan secara hasil kerjanya. Ada yang berminat nih masuk ke Bisara? Nanti boleh ya dijawab di kolom komen ya teman-teman ya. Oke. Baik Pak Panca, terima kasih banyak